Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Kerla Suara. Hari ini aku mau bikin best makeup 2022. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa dibilang ya best makeup, most used makeup. Dan jujur di depan aku ada banyak banget. Aku kayak, ini adalah makeup yang menurut aku oke banget sama 2022 ini, dan juga menemani keseharian aku lah gitu bisa dibilang. Dan ini video aku mungkin akan agak panjang, so you might wanna grab your snacks. And yeah, without further ado, let's get started. Oke, first things first, itu adalah dari base makeupnya. Pertama adalah primer, yaitu CSK yang hydrating primer. Dia saya kalian serum gitu loh. Jadi ntar kalian pas pakai teksturnya runny dan bening gitu, udah bener kayak serum aja. Terus nanti dia ngebantu sih buat ngelembapin kulit. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi kering banget, dia suka ada dry patches-nya, suka kayak makeupnya jadi gampang crack. Nah, ini tuh ngebantu supaya menghindari semua itu. Oke, yang selanjutnya adalah foundation. Untuk foundation ini ada beberapa. Kayak yang pertama yang aku suka banget adalah dari Makeup Forever yang HD Skin ini. Ini bagus banget. Ini foundation yang sangat tipis di kulit kalian. Dan sesuai namanya dia HD Skin. Mungkin bagus banget itu kelihatannya kulit apalagi kalau di kamera. Dan ini kalau dibandingin sama HD Skin yang lama, aku lebih suka yang ini karena itu dia tadi jauh lebih ringan, jauh lebih nyatu di kulit. Dan kalian layer-layer tuh dia ada coveragenya, tapi gak tahu magic banget, dia bener-bener kayak nggak pakai apa-apa gitu. Aku pakai shade-nya 1Y04 dalam kurung Y215. Dia foundation pandemi gitulah ya. Jadi memang dia sudah diformulasikan untuk awet, di bawah masker pun aman, less transfer. Pokoknya aku sih cinta banget sama ini. Nah, terus foundation high end lain yang aku suka banget tahun ini adalah ini dari Charlotte Tilbury. Ini adalah si Airbrush Flawless Foundation yang warnanya itu aku nomor 3. This is my perfect match juga. It is pretty. Dia lumayan pricey ya, cuman aku bisa bilang foundation ini bagus banget. Ini sebenarnya enteng juga, cuman nggak seenteng si Makeup Forever. Dan hasilnya tuh lebih yang kayak airbrush gitu. Pori-porinya lebih samar, lebih kelihatan kayak emang makeup formal gitu. Kebayang nggak sih maksud aku? Nah, itu aku lebih pakai ini dan dia awet banget juga. So this one is amazing. Nah, sekarang versi lebih affordable-nya ya, yang lokal-lokal. Nah, ini adalah dari Miwaka. Aku suka banget sih High Definition Longwear Foundation. The only thing yang aku not big fan of adalah fontnya. Tapi sisanya it's amazing. Nah, ini kalau kalian lihat tuh, dia bentukannya kayak gitu, jadi di pump. Ini udah aku review juga full, dan dia tuh kayak yang tipenya nanti dia bakal semakin habis sih semakin naik gitu loh, bayangkan. Dia enteng banget, terus coveragenya bisa buat di build dan cantik banget kalau di build. Pokoknya yang kalian bener-bener pengen makeup itu on point, on flick, ini bisa banget kalian ambil. Nah, kalau untuk lokalnya yang lebih skin like, aku suka banget sama ini. This one is from Insta Perfect. Ini yang namanya Skin Focus Cover Foundation. Packaging wise super pretty, dia ada pumpnya. Aku pakai 22N. Dia lebih skin like tapi tetap ngasih coverage, bisa kalian build gitu, enteng di kulit, cantik gitu loh hasilnya. Dan kalian bisa banget pakai ini buat daily, dan dia juga awet di muka kalian. SPF tinggi loh, 40 PA+++. Terus moving on to cushion. Roman, ini aku suka banget. Ini kayak awal tahun aku nggak berhenti pakai ini sampai tengah tahun. This is Roman Zero Cushion nomor 03 beige. Ini tuh kayak tipe cushion yang pas kalian pakai ke kulit tuh kayak pakai penghapus, tau gak sih? Karena kayak nggak pakai apa-apa. Terus kayak hasilnya agak-agak kayak healthy skin gitu, tapi nggak yang terlalu berminyak dan gak terlalu glowy juga. Nah, tapi kayaknya kalau misalnya kita ngomongin yang baru rilis ya, aku suka banget sih sama si Rosy All Day sama Skintific. Dan kalau kalian mau tau kenapa, sebenernya fullnya lagi-lagi udah ada di battle cushion aku. Nonton videonya kalau belum nonton. Tapi kalau si Rosy All Day for daily is amazing. Skintific juga bisa buat daily, cuman spesifik buat event yang butuh makeup tahan lama. This one gak bakal gerak. Coveragenya dua-duanya cantik banget. Lebih tinggi Skintific dikit sih. Tapi kalau misalnya kalian butuh rekomendasi, mungkin kalau kalian lebih anaknya natural makeup, no makeup, skin like, lalala, Rosy All Day. Tapi kalau kalian lebih kayak sering pakai makeup yang on fleek, butuh yang awet, butuh yang seharian, lebih rentan untuk makeupnya, I think Skintific is perfect for you. Oke, bedak. Kita masuk ke bedak tabur dulu. Penemuan aku 2022 yang aku suka loose powder adalah Something. Ini yang warna light, aku suka banget. Ini tipe bedak matte yang tapi nggak terlalu matte sampai kalian berasa kering gitu, tau gak sih butirannya? Jadi kalau kalian lihat, itu tipenya yang kalian pegang tuh dia kayak halus banget tapi nggak kayak berpasir gitu. Dan ada sedikit warnanya kan, jadi kayak ngasih extra blurring effect gitu kalau di aku sukanya. Selanjutnya adalah compact powder. Compact powder di sini maksud aku adalah yang non two-way cake, jadi dia tidak ada powder foundation di dalamnya. Pertama adalah Clio yang ini adalah Clio yang jenisnya Stay Perfect No Sebum Blur Pack. Aku suka pakai ini buat ngeset sunscreen aku sebelum lari, karena dia ngebantu supaya lebih cepet ngeset si sunscreennya, dan ini bagus buat ngasih efek blurry gitu, dan dia nggak ada warna gitu sih. Kelihatannya sih kayak ada warna, cuman kebayang nggak sih tipe bedak yang finishing gitu loh, biar kayak pori-pori bye gitu. Bagus, packaging wise estetik, cantik. Nah, terus yang kedua yang aku suka banget adalah Fine to Refine Compact Powder. Ini dari Bare Bliss. Kalian lihat ya, sampai hit
10. Kenapa? Karena ini aku ada masanya nggak bisa berhenti pakai ini, sampai akhirnya aku kayak udah menahan diri terus ganti bedak lain. Gara-gara dia itu bener-bener kayak ngebantu bikin makeupnya less transfer banget guys. Aku pakai shade-nya yang 02, tapi dia nggak ngasih coverage sih. Bayangkan, jadi halus banget gitu. Cuman emang menurut aku blurringnya masih lebih menang si Clio dikit ya. Very smooth. Ini bagus banget menurut aku. Bikin makeup jadi less transfer. Terus ada lagi, ini kayak compact powder gemes-gemes sama packaging. Ini ada si Makeup Fix Powder. Ini dari 3CE yang aku udah sempet review. Ini produk yang lumayan baru. Jadi sesuai namanya dia Makeup Fix. Jadi buat kayak ngebenerin makeup. Nah dia ada warnanya juga, dan menurut aku ini warnanya lebih terlihat dibandingkan yang Clio. Dia lebih nampak, dan lagi-lagi dia ngeblurring, dan menurut aku juga dia sedikit lebih mattifying ya dibandingkan dua yang tadi. Tunggu aku jadi lebih halus gitu loh. Jadi kalau ini puffnya tuh kayak lebih kayak puff yang, tau gak sih, kayak puff bedak gitu, cuman bukan yang kain. Itu kurang lebih penjelasan aku. Nah terus terakhir ada compact powder dari Charlotte Tilbury. Ini yang Airbrush Flawless Finish Compact Powder Macro Powder. Aku beli nomor 1 pail, cuman kayak keterangan. Dan surprisingly ini juga sudah hit pen, karena ini aku sering bawa. Ini juga sama sih, kalau misalnya masalah kayak blurring dan lain-lain, dia blurring banget. Powder-powder yang tadi aku sebutin tuh aku sukanya apa? Mereka invisible gitu loh guys. Jadi kayak kalian gak akan kayak notice kalau misalnya kalian tuh bedakan banget gitu. Padahal dia tadi aku reply kan nih. Cuman dia kayak gak ketara yang ya kayak cake gitu. Jadi emang beneran compact powder. Ini kalau si siapa? Charlotte Tilbury ini menurut aku lebih ada coverage-nya juga dibandingkan yang lain. Karena barusan tuh gak silat aku ketutupan. Tada! See that? Auto poreless. But anyways, kita lanjut ke powder selanjutnya, yaitu two way cake. Yaitu si Lux Crime. Nah sebenernya aku biasanya pakai yang buttermilk atau buttercream gitu. Cuman punya aku tuh kayak nyangkut di tas aku yang mana, aku lupa. Nah, ini ada warna barunya yang cream puff. Kayaknya ini masuk juga di aku. Coverage-nya, lihat gak sih? Halus banget guys, beneran deh. Bayar kita ambil lagi pakai puff deh, bener bawah mata deh. Lihat kan, auto lebih bright, beda, kanan kiri beda, creamy gitu. Kalau aku bisa bilang ini tuh bedaknya creamy, dan tipe bedak yang kalau misalnya kalian pakai sunscreen aja, itu dia juga bisa ngasih coverage yang cantik gitu di muka kalian tanpa kalian pakai apa. Nah terus bedak selanjutnya yang aku suka banget, ini kayak juga udah fan kedua aku, yaitu si SK. Ya ini secinta itulah aku sama bedak ini. Dia puffnya ada 2 sisi juga. In terms of coverage, aku ngerasa si SK ini sedikit lebih tipis. Kalau aku ngerasanya di kulit ya, halus banget. Aku SK pakai yang vanilla ya guys. Sama terakhir, masih suka banget sama Makeover Power Stay. Aku sebenernya pakai Y22 atau N20. Itu lebaran aku ingat pakai ini, makeup awet banget. Kalau kalian butuh ngeliat efeknya di efek aku pakai ini, aku sering pakai di Reels sih kalau nggak salah. Itu dia coverage-nya tinggi juga. Concealer dulu. Concealer aku ada 3 nih yang aku suka banget, yaitu pertama si Made for Makeup. Aku suka pakai warna W1 buat koreksi, terus N1 buat kayak warna yang emang warna aku. Jadi dia bener cair, enteng, dan alhasil dia bener nyatu di kulit. Gak ada namanya creasing, terlalu tebel, gimana. Enggak, it's just perfect. Dan kalau lagi no makeup days, pakai ini doang, kayak nggak usah pakai foundation, nggak usah pakai apa, dia juga works well gitu loh. Dan coverage-nya tinggi, tapi nggak yang cakey gitu. Jadi Made for Makeup is amazing. Concealer yang aku suka banget juga adalah ini The Realist Lightweight Concealer. Ini dari Rosie All Day. Dia juga tipe concealer yang apa ya, kayak berasanya tuh tipis dan lembab gitu. Jadi nggak creasing, nggak tebel. Mereka moisturizing tapi mereka ngeset. Satu lagi yang menurut aku juga tipis, enteng. Aku nggak merasa yang terlalu hydrating atau gimana. Cuman nggak creasing dan nggak bikin fine lines kelihatan adalah Makeover. Yang aku juga baru bahas di December Favorites kemarin. Yaitu yang Power Stay Cover Liquid Concealer. Ini bagus banget. Ini tiga-tiganya coverage wise ada banget. Bisa di-build. Kalau untuk si Makeover aku pakai yang 02 nih kalau nggak salah, medium to light. Kita lanjut ke cream contour. Pertama dari Charlotte Tilbury. Ini tapi jujur agak overpriced. Cuman gimana ya? Aku nggak nemu sih produk lain yang kayak gini performanya gitu. Jadi aku bisa bilang dia ya bagus lah gitu. Meskipun dia kayak awalnya pigmented gitu, kayak gini gitu kan. Pas kalian blend, beda hasilnya sama concealer tuh. Dia menipis dan membaur, dan jadi kayak natural banget hasil konturnya gitu. Jadi makanya aku harus masukin sini. Apakah ini must have atau gimana? Enggak sih, sebenarnya sesuai budget aja. Cuman if you do have the budget, this Hollywood Contour Wand itu bagus. Aku pakai shade yang fair medium ya. Versinya lagi yang masih yang dari bisa dibilang brand luar ya. Itu adalah yang Patrick Ta for Face. Ini udah sering banget aku pakai. The only minus dari aku adalah packagingnya yang segede-gede gambreng, tebel banget gitu loh. Dan menurut aku lebih worth it juga karena dia ada powdernya juga. Jadi kalian dapat 2 produk. Itu cream contournya warnanya di kulit aku yang yang light ini bagus banget. Dia lihat deh, natural banget. Dengan warna kayak gini terus kalian timpa sama bronzernya atau slash contour powdernya yang ini tuh gak yang full matte gitu loh tipenya. Tipenya yang kayak ada sedikit kayak baked effectnya, aku gak ngerti. Itu jadinya bagus banget. Aku pakai warnanya She's Tattoo SK. Nah, tapi versi lokalnya yang affordable aku ada, yaitu si SK X Barbie. Jadi sekarang kita masuk ke kategori selanjutnya, which is cream blush. Karena ini aku
aku sebenarnya suka banget sama dua-duanya, baik si cream blushnya maupun cream contournya. Ini formulanya bagus sekali guys dari Flash Barbie ini. Kalau kalian mau yang lebih warm itu yang strawberry ini ya, terus yang lebih cool tone itu yang peach. Nah, tapi lihat deh. Nah, dia tuh lumayan pigmented. Jadi kalian must be light handed. Dibandingkan yang tadi kan dia jauh lebih pigmented kan. Cuman emang ini karena pilihan shadesnya kan ada 2 aja nih. Jadi memang pasti dibikin untuk banyak skin tone sekaligus gitu. Tapi dari segi blendability dia bagus banget tuh pas udah dibaurin, cantik banget. Aku lagi pakai si peach buat contour. Terus yang satu lagi nih strawberry, dia lebih ke cream bronzer. Cantik kan pas udah di blend, gampang ngeblendnya. Dan si blushnya juga beautiful. Blushnya ini yang peach, ini yang strawberry. Yang satu kayak coral gitu, yang peach ya, peach lah. Yang strawberry lebih ke pink. Bayangkan, no complaint at all. Terus lagi-lagi, nah kalau buat kalian yang lebih suka heavy makeup, Makeover Euphoria blush is amazing. Aku suka banget. Ini yang Magnetic Crush, ada satu lagi Inferno Crush, itu aku lebih suka lagi, cuman punya aku nggak tahu di mana. Nah ini yang super pigmented gitu tipenya, creamy sampai kayak agak basah gitu loh guys. Kalau kalian wondering tuh, ini pas udah di blend, ya Allah cantik banget dan agak powdery finish ya. Bayangkan tipe yang kayak kalian misalnya mau ke kondangan atau mau kayak bridal makeup sangat cocok, karena kan kita butuh yang masih kayak pas udah dibedakin pun masih kelihatan gitu kan. Terus habis itu ini yang kalau buat aku daily makeup. Tada, ini udah sering banget juga aku pakai. This is MAC Cosmetic yang Glow Play Blush, warnanya So Natural. Tadinya warna So Natural ini tidak terlalu aku lirik, tapi sampai suatu hari aku pakai dan kan nggak terlalu ngelirik kan kalau kayak gini kan, kayak apa sih, kayak nggak ada deh warnanya, sebel gitu. Tapi pas kalian pakai itu bagus banget. Jadi aku akan pakai di atas bedak buat kalian. Dan dia tuh ngeset gitu loh. Kayak dia bener-bener di kulit aku. Kalau kalian punya skin tone yang mirip sama aku, ini the perfect natural blushing color lah bisa dibilang. Oke, enough with cream blush. Let's move on, pakai blush on yang powder. Nah, blush on powder yang pertama yang aku suka adalah ini. Ini dari si Second Date yang Sunshine Face Castle. Dia bagus warna blush onnya. Tapi kalau kalian nanti perhatiin ya, aku emang tipenya warna blush on. Ya Allah, hailallah, bener-bener jatuh dalam keadaan tengkurap dia. Dan sekarang, ya Allah mau nangis, blush onnya di sini. Di lantai. Jadi tadi adalah pertemuan terakhir kita ya guys dengan blush on itu. Sampai aku restock lagi. Tapi ya udah, aku mau ngasih lihat kalian dulu. Ya udah, ya Allah. Nah, tuh warnanya kayak gitu. Untung udah aku colek. Warnanya cantik banget kan. Yang kedua yang aku suka banget adalah tada, 3CE yang Mono Pink. I love this one. Aduh, ini formulanya cantik banget. Not a pinky blush kind of girl, but this one is an exception. Kalau misalnya butuh warna blush pink, aku bakal pakai ini. Halus banget gitu loh, hasilnya tuh halus banget. Nah, powder blush yang ketiga, ini adalah I'm yang warnanya ginger beige. Aku hobi beli blush on yang agak-agak nggak kelihatan warnanya. Kalau di swatch susah banget nggak kelihatan kayaknya. Tapi kalau ya ini sudah numpuk-numpuk ya. Cuman kalau misalnya aku pakai ini biasanya buat ngeblend blush on lainnya kayak gini. Jadi dia lebih nyatu sama warna kulit aku. Kayak ombre-annya lah, kayak ombre base gitu. Atau ya dipakainya memang jangan dicampur sama blush on lain kalau mau warna ini kelihatan, tapi memang sangat soft. Terus terakhir kalau powder blush ini sih masuk sih Butterscotch yang Sunset. Ini udah aku bahas di favorites yang kemarin, jadi aku akan taruh klipnya. Hasilnya bagus, blurring, tahan lama, it's pigmented tapi blendable. Nah tadi tuh cream blush yang aku lupa mention adalah dari Clea. Ini yang warnanya Beach Babe tuh, aku suka pakai ya. Agak menakutkan awalnya warnanya, cuman pas udah kalian pakai gini, nanti di pipi kalian warnanya warm, no makeup look gitu di atas sunscreen. Cakep gak sih pakai ini? Bayangkan kalau blush on emang aku arahnya nggak pinky ya, karena aku lebih pede pakai blush on yang warm kayak gitu. Kalau untuk kontur itu aku suka pakai ini, masih di Face Castle ya. Semoga kamu jangan jatuh lagi ya. Nah ini yang warna tadi ya, yang Sunshine. Ini bagus loh konturnya, kebayang gak sih? Cantik kan? Dia nggak terlalu ashy tapi nggak terlalu warm juga, dan dia creamy smooth banget loh ini semua pigment formulanya. Jadi aku suka banget dan ini gampang dibawa-bawa. Untuk yang selanjutnya aku suka banget juga sama kontur dari ini. Nah tapi jangan ngakak karena produknya udah nggak ada, karena udah copot gitu waktu itu jatuh. Ini dari I'm yang Roasting Coffee Afternoon Tea. Aku taruh foto di sini ya, Roasting Coffee. Bagus banget itu, tiga warnanya dipakai sendiri, dipakai gabung-gabung. Aduh, shadingnya halus, natural, bagus banget. Formulanya kayak ya smooth, pigmented, dan awet juga. Oh, kalau palette aku ada satu deh yang aku suka. Tapi nggak tahu deh ini masih available atau enggak. Ini dari Utmost Beauty. Ini 4-4-nya kepake menurut aku warnanya. Even warna ini. Nah, ini blush yang menurut aku pengecualian. Ini warna kayak dusty purple. Tapi pas di pipi aneh banget, kayak agak pink juga, cuman agak ungu. Kayak kalau kedinginan gimana gitu vibesnya. Aku
Aku suka sih. Ini halus banget dan gak terlalu powdery, jadi membaurnya bagus banget, gak patchy gitu. Sekarang highlighter aku ada 2 sih yang aku suka banget. Itu udah nggak ada kagetnya. Dior yang ini, yang universal, ini bagus banget. Nah ya, terjawab ya kenapa bagus banget ya kan. Tuh, langsung kinclong dan ngasih wet skin look tanpa glitters. Dan kayak ngerasa apa ya, make upnya tuh jadi lebih menyatu gitu kalau pakai highlighter ini, karena dia bikin efek yang itu dia tadi sih, kayak kulit gitu. Jadi mengembalikan efek pantulan cahaya kulitnya gitu. Terus selain ini, Rare Beauty yang Positive Light Liquid Luminizer, ini bagus banget. Ini kalau kalian mau pakai di bawah bedak atau kalian nggak desain pakai bedak, ini nanti ya muka kalian kayak glowing from within. Lagi-lagi nggak glittery tapi indah banget, kayak wet skin look. Aduh, cantik banget. Terus ya adalah sebenarnya aku suka banget sama highlighter SK yang Mykonos. Ini blinding banget loh highlighternya. Tuh, lihat kan, very blinding. Lagi-lagi tidak glittery ya, jadi aku suka. Terus untuk eyeshadow palette, aku suka banget say Romance. Ini sempat ada masa aku pakai ini terus di kehidupan sehari-hari aku. Dia tuh glitternya nampol, shimmernya nampol, matte-nya juga bagus. Kalian bisa nonton full reviewnya. Dan menurut aku ini worth the price banget ya. Ini beberapa warna kepake semuanya dan bisa bikin macam-macam look. Kalau mau lebih soft, Autumn Breeze in Soul Forest, this one dari Clio. Dia lebih soft hasil looknya dan dia itu sama sih, sama-sama cantik. Aku ingat waktu aku bikin videonya aku bilang aku awalnya nggak terlalu suka, cuman makin lama aku makin suka. Dia ngasih that soft idol look gitu, itu effortless banget pakai ini. Dan ini kalau dari segi packaging memang dia harganya lebih mahal kan, dan memang kalau dari segi packaging yang ini tuh lebih berasa berat, lebih berasa kualitas plastiknya beda. Kalau ini lebih enteng, tapi who cares, because what we care about is the eyeshadow, right? Nggak mungkin ini nggak masuk. Ini masuk banget ke base 2022. Tada 3CE itu aku beli 800 deh kalau nggak salah ya, hampir se BH dan lain-lain ya, cuman emang it's 3CE. Cantik banget. Aku nggak nyesel sama sekali beli pilihan warna yang ini karena dia ada yang natural-natural, tapi this one aduh creamy banget tuh. Aduh tuh, lihat gak sih? Bikin si I'm Cold makeup pakai ini, bikin natural makeup bisa pakai ini, bikin macam-macam sih. Itu palette bener-bener bagus banget, dan mau yang ada pinky-pinkynya juga ada. Terus kalau mau yang lebih warm gitu, this one dari Anastasia Beverly Hills yang Nouveau. Satu dari tekstur paletnya indah banget ya. Ini Hear That. Terus lihat warnanya. Ya pingsan kan? Tuh, bisa bikin natural, bisa bikin yang ada pop of color. Dan kalau untuk formulanya Anastasia Beverly Hills nggak usah kalian ragukan lagi, udah sangat creamy, sangat pigmented, sangat nempel, dan sangat awet di mata. Terus kalau mau versi yang affordable-nya, menurut aku meskipun ini produk baru, ini wajib banget masuk. Wardah yang color fit yang baru, ini murah banget, dan ini semuanya tiga-tiganya cantik ya warnanya. Sunlit apa ya? Sunlit Blaze, Rose Aurora. Yang matte-nya bagus, yang shimmer-nya bagus, dan itu menurut aku color story-nya udah dibentuk dengan sedemikian rupa, jadi kalian tuh sebenarnya pakai satu palette tuh udah bisa, nggak usah campur-campur palette. Nah, eyeliner itu pertama dari Wardah Expert. Ini bener-bener ya, pigmentasinya ada banget, awet di mata kalian, nggak bleber, dan hasilnya yaitu nggak yang basah gitu. Dan dia kecil pennya, Bare & Bliss, tapi aku udah habis. Tapi Bare & Bliss punya ini bagus dan gampang banget ngegambar pakai si Bare & Bliss ini. Terus lagi-lagi ada dari lokal, ini Rose All Day yang ex Harry Potter, kalian harus lihat. Ini kayak lebih kayak spidol gitu, very easy. Dan yang aku sering pakai ini dari MAC. Ini waktu tuh edisi Ramadan. Aku jujur nggak tahu kalau misalnya nggak lagi ada edisi Ramadan itu dia ada atau nggak produk kayak gini. Cuman ini namanya Dual Bare All Day Waterproof Liner. Jadi dia udah ada si eyeliner yang kayak gininya, yang pennya, tuh ya. Sama dia ada eyeliner yang pencil. Nggak nusuk-nusuk mata juga. Tapi kalau misalnya kalian mau pisah-pisah eyeliner pencil gitu yang cream gitu, aku suka ini juga. Looks cream, dia awet banget tuh, dan hitam tem banget tuh ya. Jadi ini versi lebih affordable. Oke, so sorry banget mikrofon aku baterainya habis dan aku sekarang mau lanjut, tapi mungkin agak sedikit berbeda suaranya, maaf banget guys. Nah, sekarang untuk masuk ke maskara, yang aku pasti masukin adalah si Makeover Lash Impulse. Aku suka banget. Ini yang aku pakai sekarang. Dia ngasih efek dramatis, tebel tapi nggak yang sampai clumpy, gampang dibersihin tapi nggak bleber. Tanpa pengeriting dia kayak bisa jegrek gitu. Aku impressed banget sih. Jadi aku cinta banget sama ini dan udah habis beberapa botol dan sudah nyetak juga beberapa botol. So you know how much I love it. Terus ada si Thunder Lash Mascara dari Rose All Day. Ini juga amazing, very dramatic dan lagi-lagi nggak clumpy. Dia juga nggak gatel di mata aku. Efeknya kayak gimana bisa nonton video Rose All Day aku. Terus aku juga of course really in love sama ini dari dua ini nih, dari si Clio. Ini bagus banget. Aku suka banget, tapi spesifik yang kecil-kecil gini nih. Itu bikin jadi bulu matanya tuh
panjang gitu aku ngerasanya ya, dan emang bener sih ini long curling. Dan sama aku juga merasakan hal yang sama di Romance yang long black. Ini maskaranya bagus, ini juga yang kurus-kurus gini dan bikin panjang, bikin dramatis dan enteng, tapi kayak ngeset banget, jadi kayak bener-bener ngunci si keritingannya. Kita punya ada Alice aku ada 3 sama satu lagi tapi udah nggak ada barangnya. Pertama si second date yang kecil banget itu bagus banget, bener-bener precise banget hasil Alice pakai itu, cuman punya aku udah abis bis jadi aku udah nggak ada. Terus aku ada browiesnya Anastasia, udah nggak usah dibahas lagi, it's really nice, really pigmented tapi nggak yang terlalu pigmented. Terus juga bikin alisnya jadi awet, ini yang warnanya medium brown. Guel ini dia juga sama tapi dia lebih pigmented dan very precise, dan nggak tahu ya kalau pakai Guel ini sama pakai si button scarf itu kayak alis tuh langsung kayak jadi kayak langsung kayak set bentuk ngeframe bentar habis itu udah jadi gitu loh, dan bisa bikin bulu-bulu halus juga. Anyways ya button scarf juga masuk, tapi aku sebenarnya lebih suka warna yang British, tapi kali ini aku pakai New York nih hari ini, it works juga ya. Kalau gue aku pakai warna yang Salvo Brown. Sama terakhir ini kalau buat mau bikin alis yang lebih warna ashy dan lebih kayak abu muda gitu, lebih dry formulanya jadi lebih natural, Clea yang ash, really nice. Untuk brow mascara jatuh kepada Lux Crime yang Woody sama si Benefit yang 24 Hour Brow Setter. Aku akan taruh foto di sini. Kenapa 24 Hour? Karena dia beneran nahan alis lama. Meskipun kadang kalau misalnya kena air ya, agak banyak dan agak heboh, dia agak turun sih. Cuman dia tuh nggak ada clump kayak sisa lemnya gitu loh. Kalau misalnya kita kayak salah dan kita sisir ulang tuh dia nggak bikin ada residunya. Dan kalau untuk si Woody itu dia udah ada tintnya, tapi dia bener-bener bikin alis tuh jigraknya tahan lama banget. Masuk ke bibir ya. Ini bibirnya agak banyak soalnya. Untuk lip gloss udah pasti, udah nggak usah dibahas lagi. Lux Crime X aku yang November Wish, ini lip serum juga, ini lip gloss juga. In fact, kita harus pakai hari ini sekarang karena we need it. Buat di lip topper bagus, buat pakai sendiri juga bagus. Terus kalau untuk lip cream, aku suka banget sama ini. Pertama, si Makeup Forever yang warnanya itu adalah 192. Ini kenapa aku suka? Karena dia satu aplikatornya beda ya sama lip cream lain. Dua, formulanya dia bener-bener tahan banget dan tipis banget di bibir. Ya. Terus aku suka banget juga sama lip creamnya Wardah yang Color Fit. Color Fit tuh banyak menang nih tahun ini di aku, karena bagus banget sih emang produk-produknya dan affordable juga. Ini yang New York, ya Allah cantik banget kan. Dan untuk yang jenis ini tuh yang lip paint ini, Last All Day Lip Paint, dia tuh emang kayak nggak transfer gitu loh. Jadi kalau kalian pakai makan, pakai masker, dia nggak akan transfer. Sama yang ini, Dubai, cantik banget dong kan, ya kan. Lip shot, Everyday Lip Shot nomor 03. Ini buat kayak ombre base atau dipakai sendiri juga bagus sih guys sebenarnya. Nih ya, cantik ya. Terus sama satu lagi nomor 05 nya juga bagus banget buat kayak bold lips tuh. Ini awet banget juga. Tapi kalau saya dibilang awetan mana sama si yang tadi yang lip paint, itu lebih awet si lip paint, tapi ini cantik dan awet banget juga. Nah, tapi kalau misalnya ombre base yang kayak lebih pucet tapi agak warm, terus yang awetnya bener-bener awet transfer proof ini. Ini agak mirip sih kayak si Dubai tadi warnanya menurutku. Over yang transfer proof yang sky high, cantik banget kan. Pigmentasi mereka udah gak usah ditanya lagi ya. Masuk ke lipstick yang bullet lipstick, yaitu 3C. Lalu 3CE lagi yang brilliant, ini ya warnanya. Tapi ini nggak yang kecoklatan gitu loh guys. Kalau di bibir aku sih ya, dia ntar jadi kayak agak lebih orange gitu tuh. Dan dia matte-nya matte banget, agak velvety gitu, agak susah gitu kan. Jadi dia emang enteng banget di bibir, tapi nggak kering. Anehnya gitu, dia nggak kering. Terus habis itu aku suka banget juga sama ini. Ini yang lebih kayak creamy satin finish, Rare Beauty yang warnanya kreatif, very pigmented. Nah, kalau ini satin. Ya, tone warna lip cream lipstick aku sama. Kalau untuk lip tint, itu sebenarnya aku suka banget sama Rollover Reaction yang Mimosa. However, karena aku kayak udah pakai itu sering banget dan aku kayak sering bawa-bawa dan aku kadang tidak bertanggung jawab. Jadi mungkin tuh nyat di tas aku yang mana nggak tahu. Nah, aku ada contohnya yang Palm Springs ya. Dia tuh tipenya yang kayak gel lip tint gini. Nah, tuh dia agak-agak sheer gitu awalnya. Terus dia agak-agak mengkilap gitu lah, agak-agak wet look gitu ya. Jadi dia gel lip tint, makanya aku suka karena bukan lip tint yang air doang gitu loh. Jadi lebih nyaman sih di bibir aku dan staining powernya lumayan oke. Terus masih di gel lip tint gitu, ada si Her yang Garden Glass Tint warna Nude Daisy. Nah, ini lumayan sering aku pakai buat berolahraga karena kalau olahraga kan aku kayak lumayan malas pakai make up. Ini bagus di bibir. Pas di swatch ini agak coklat ya, cuman pas di bibir dia ngasih efek seger sih kalau di aku. Nah, kalau kalian suka lip tint yang nude, ada lagi rekomendasi aku yang bagus banget juga adalah si dari Something Umbrella yang Under
underground. Tapi sebenarnya aku lebih suka yang satu lagi undercover. Tapi underground ini juga bagus banget. Jadi aku masukin sini karena menurut aku one of the best. Dia lebih sheer lagi warnanya. Jadi kayak ngasih efek bibir sehat aja gitu. Sama si undercover ya, cantik banget. Ya, bagus kan? Nah, something ini dia lebih moist lagi. Dia ada kayak rasa dingin gimana gitu pas dipakai pertama kali. Clio Dewy Blur Tint, aku suka nomor 5 sama ini nomor 7 bagus banget juga, lihat ya. Gimana ya? Udah nggak ada tempat. Nah, pas di sini kayak agak koral ya, tapi pas di bibir cantik. Dan ini enteng dan nggak menggumpal, nggak mengering, yang aneh gitu jadinya, bagus banget. Nah, one more lip cream yang aku suka adalah Maybelline Vanilla Ink yang warna peachy. Dia tuh enteng, tapi pigmentasinya tinggi, terus awet juga. Nah, terakhir untuk setting spray, sebenarnya aku nggak terlalu setting spray banget tahun ini. Yang aku perhatiin, kalau misalnya terlalu banyak setting spray, pas pakai masker itu malah ternyata lebih mudah transfer karena lebih basah kan mukanya. Tapi yang baru dan yang aku suka adalah ini dari MAC Fix Plus Stay Over. Dia alcohol free dan dia pumpnya jauh lebih bagus daripada Fix Plus kemakan yang dulu. Tapi wanginya tetap ada wangi Fix Plus sedikit yang sangat iconic, dan dia membantu buat si makeup kita jadi nggak powdery, jadi lebih awet juga. So yeah, this one is worth to try. Dan ya, I guess that wraps up my 2022 favorites. Jujur aku udah lapar, makan siang dan videonya panjang banget, maaf. Tapi semoga cukup menjelaskan buat kalian. I really hope you guys enjoy this video. Thank you so much for watching, and I will see you guys soon on my next one. And Happy New Year. Bye guys! 안녕!